Podcastnya harus banyak yang nonton ini amin, ya. Amin, amin. Okay, let's go. Halo semuanya, selamat datang di Vibecast episode 1. Oke, tema kita kali ini adalah sikap toleransi dalam berorganisasi. Sekarang kita udah punya narasumber di sebelah saya. Ada Kak Ais nih. Kak Ais boleh perkenalan diri dulu deh. Halo semuanya. Kenalin aku Aisyahwati. Alhamdulillah ini jadi narasumber pertama ya di episode 1. Aku sebagai PLT Gubernur Mahasiswa BEM Keperawatan periode 2024. Salam kenal semuanya. Iya, Kak Ais hari ini kayaknya ceria banget ya. Kayak gimana nih perasaan Kakak kalau jadi narasumber di episode 1, gimana perasaannya? Alhamdulillah rasanya sangat amat luar biasa sekali, menjadi kehormatan ya untuk menjadi narasumber pertama untuk di episode ini. Oke, Kak Ais kabarnya baik-baik aja hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, alhamdulillah ya. Nampak sekali kayak semangat banget iya, gitu. Harus semangat nih ya, minggu produktif materi, kita ya. Betul sekali ya Kak ya. Oke, kita lanjut aja nih ke materi kita pada hari ini ya. Kak Ais nih kan udah jadi PLT Gubernur Mahasiswa ya, kemarin udah diresmikan juga ya. Kan Kak Ais juga sebelumnya udah jadi Wagubma, terus naik jadi PLT Gubma ya Kak ya. Iya. Oke, Kakak sebelumnya ada nggak sih kayak niat dulu gitu kayak udah pengen jadi Gubma atau udah pengen kayak udah niat gitu jadi seorang pemimpin gitu? Oke. Dan sebenarnya ini juga menarik ya pertanyaannya. Kebetulan ini ada ceritanya nih. Jadi dulu itu saat maba, saya ingat banget di tahun 2022 itu kami tuh namanya Neuron. Nah, jadi sekarang nih bersama rekan saya sekarang kebetulan juga yang menjadi ketum DPM FKP Unri. Nah, jadi kami tuh satu kelompok. Dulu tuh emang sering sharing, satu kelompok kami sering sharing, berbagi cerita, terus entah bagaimana beliau nih bertanya kiranya nanti mau masuk organisasi yang mana nih Bu? Gitu. Kalau saya pribadi dari SMA emang pengen bercita-cita, pengen banget loh rasanya gabung menjadi bagian dari kelembagaan eksekutif di perkuliahan itu seperti apa ya kiranya. Jadi saya sampaikan, kayaknya aku nanti pengen deh masuk BEM. Oh ya udah Bu, lanjutin lah gitu, jangan putus di pertengahan jalan aja niatnya. Singkat cerita saat pemiram, beliau tiba-tiba kembali bertanya kepada saya, gimana Bu, jadi nggak nih realisasikan nih yang udah dirancang saat maba? Jadi saya pikir, aduh nanti dulu deh, belum kepikiran lebih lanjutnya. Karena kan mengingat kita emang kemarin sangat sibuk ya untuk perkuliahan, apalagi yang masih bentuk orientasi maba masih orientasi, culture shock ya. Iya benar banget, culture shocknya masih tinggi sekali. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan coba aja deh ya daftar Pemira. Alhamdulillahnya ternyata diberikan amanah dan tanggung jawab untuk lanjut terpilih dan sampai saat ini menjadi pemimpin dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keperawatan. Oke, keren sekali ya Kak ceritanya. Jadi dulu tuh ada cerita sama ketum DPM gitu benar. ya. Oke, berarti dari dulu tuh udah ada niat gitu Bang, Kak Filde itu jadi ketum. Terus Ais tuh naik jadi pemimpin di BEM gitu, jabatan di BEM gitu. Rancangan kasar yang tak terduga gitu. Jadi omongan baik itu yang awalnya cuma sekedar mungkin perencanaan kasar tapi tidak ada niat, ternyata memang betul terwujudkan gitu. Jadi sering-seringlah kita berbicara atau niatkan sesuatu hal yang baik, kita nggak pernah tahu kapan itu terwujud. Betul guys. Omongan itu adalah doa. Betul sekali. Benar. Berarti Kak Ais nih dulu waktu SMA-nya udah ada ikut organisasi kayak gitu? Nah, kebetulan kalau untuk SMA itu aku aktif banget ya di OSIS, dan kebetulan pengalamannya di OSIS itu aku ketua OSIS. Jadi periode 2020-2021 saat COVID-nya itu belajar mulai memimpin gitu. Ada jiwa-jiwa pemimpinnya. Iya, alhamdulillah belajar dulu dari hal yang terkecil. Terus kalau kemudian saat SMA juga aku aktif di Pramuka. Jadi sama teman-teman itu belajar dari Pramuka ya, benar-benar belajar gimana nih supaya kita mandiri, gimana cara kita belajar memimpin baik di dalam lingkungan sekolah ataupun juga di luar lingkungan sekolah kayak gitu. Keren ya, jadi udah ikut OSIS, ikut lagi Pramuka. Iya benar, jadi banyak kegiatannya. Aktif sekali ya guys. Ya pantas Kak Ais nih sekarang di FKP ini sangat-sangat berpengaruh, aksinya sangat-sangat nyata ya. Oke Kak Ais, terus Kak Ais juga dari SMP juga nggak ada lagi ikut organisasi? Kalau dari SMP ikut juga, aku ikut Pramuka juga. Dan itu kan kalau SMP sampai Pramuka Garuda,
Nah setelah itu aku juga aktif di drum band. Nah jadi 2 eskul yang memang cuman itu aja ya ada di SMP. Jadi aku ikut semua eskul yang mau mencoba hal baru nih, belajar kan cari pengalaman gitu. Karena nggak ada yang namanya pengalaman tuh datang dengan sendiri, harus kita cari. Betul Nggak ada sekali. mau pengalaman, aku mau dong jadi pengalamannya kamu gitu kan, nggak ada. Betul. Pengalaman itu jadi pelajaran Iya, ya. benar. Karena semakin banyak pengalaman jadi kayak Kak Ais nih bisa keren banget seperti Amin. sekarang karena udah jam terbangnya udah jauh gitu. Aduh, Masya Allah, semoga lah ya. Iya betul kali Kak. Oke, menurut Kakak nih apa sih yang menjadi pondasi dalam berorganisasi? Mengingat Kakak di banyak banget ikut organisasi, pastinya tahu dong apa aja pondasi-pondasi Oke. dalam berorganisasi itu. Baik, kalau terkait fondasi dalam berorganisasi ya, yang selalu saya terapkan nih kalau saya join di dalam organisasi ataupun saat ini saya memimpin di dalam organisasi, yang pertama itu toleransi. Kita harus menghargai, menghormati. Karena di dalam ruang lingkup organisasi itu bukan hanya orang-orang yang satu daerah saja. Kita datang dari berbagai daerah untuk di sini, apalagi di perkuliahan kita rantauan banyak ya. Betul, Kita rantauan di sini. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan juga. Nanti yang akan menyampaikan pendapat nih saat kita berdiskusi ataupun saat kita melakukan rapat kan, pastinya pendapat A, pendapat B. Nah sehingga kita harus menghargai dan juga tidak mau menang sendiri gitu. Pendapat aku harus paling benar, nggak bisa kayak gitu. Itu bisa membuat ada miskomunikasi nantinya. Iya, betul. Nah yang kedua itu aku selalu nerapin adalah untuk menjadi pondasi dalam berorganisasi, komunikasi yang baik. Betul. Jangan sampai kita miskomunikasi. Kenapa? Kalau misalkan komunikasi kita buruk, itu akan sulit membangun kerjasama gitu. Jadi harus bagi kita bisalah bagaimana membangun komunikasi antara A ke B, apalagi menjadi pemimpin harus membangun komunikasi yang terbuka kepada teman-teman seluruh organisasi kita gitu. Nah dan yang ketiga nih terkait kerjasama di tim atau teamworknya kita. Jadi kalau udah berada di dalam organisasi kita punya kerjasamanya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah kita setiap ruang lingkup organisasi itu memiliki tujuannya masing-masing. Tapi kalau misalkan kita kerja sendiri itu nggak bisa. Jadi kita perlu kerjasama, teamworknya. Tadi si A, si B menyampaikan pendapat, kita diskusikan, kita komunikasikan, sehingga pada akhirnya kita akan lakukan dengan bersama-sama supaya tujuan tersebut tuh bisa tercapai. 3 itu sih yang paling utama menurut saya. Yang paling utama Iya. toleransi, komunikasi, dan Dan kerjasama. kerjasama. Iya, Keren benar. banget ya poin-poinnya. Iya. Oke, kalau dari poin yang pertama nih, kan itu toleransi Iya. sejalan dengan subtema kita pada Iya, hari ini. Ah, menurut Kak Ais tuh pandangan Kakak terhadap sikap toleransi itu gimana sih? Nah, kalau kita memandang terkait sikap toleransi ya, kan seperti tadi awal juga ada saya sampaikan menghargai dan menghormatinya perbedaan di dalam ruang lingkup tertentu. Itu bukan hanya ada kita di dalam situ, ada juga yang lainnya, banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Kalaulah kita tidak bisa menghargai, akan muncul nanti intoleransi, si A si B akan miskomunikasi nanti jadinya, yang berbeda pendapat itu malah bisa menimbulkan persepsi yang buruk sehingga tidak bisa terjamin keharmonisan lagi. Itu akan terpecah kita, yang si A ke si A, ke B ke si B gitu. Tapi kalau misalkan kita menjalin toleransi ini dengan baik, nanti kita bisa bekerja sama, bergerak bersama-sama satu tujuan. Banyak dari isi kepala A, isi kepala B, tapi kalau udah kita diskusikan sama-sama, semuanya kita akan mendapatkan satu jalan. Jadi jalan bersama, tujuannya pun akan bersama nanti. Oke, berarti toleransi itu penting banget ya Iya, dalam penting banget. berorganisasi. Iya, sangat karena amat penting organisasi itu nggak cuman hanya satu orang, tapi Iya, banyak orang, iya, banyak benar. kepala, jadi Iya. harus saling menghargai Iya, gitu ya Kak. benar. Berarti menurut Kakak nih apa nih hubungan dari toleransi dan juga organisasi? Menurut Kakak gimana? Oke, kalau hubungan antara toleransi dan juga berorganisasi, tadi yang saya sampaikan pertama adalah kerjasamanya di dalam organisasi ini, supaya kita nih tahu kita adalah makhluk sosial yang nggak bisa bekerja sendiri. Kita butuh yang lainnya. Itu sehingga di dalam organisasi dengan adanya muncul sikap toleransi ini, udah muncul berbagai pendapat, kita menghargai satu sama lainnya, hingga pada akhirnya kita memutuskan, ayo kita kerjasama. Tuh kan, saya menghargai pendapat kamu keren nih. Iya, tapi dikolaborasikan nih sama pendapat aku. Itu sehingga pada akhirnya bisa menjadi satu jalan gitu kan untuk kerjasama dan juga tidak merasa menang sendiri begitu. Nah, kemudian selanjutnya juga dengan adanya toleransi tadi, kita sudah berdiskusi di dalam sebuah ruang lingkup, kita akan mendapatkan
satu Satu tanggung jalan jawab, iya jalan keluar, dan akan satu orang pastinya ataupun beberapa orang yang akan memegang tanggung jawab tersebut. Kenapa? Kalau misalkan tanggung jawab tersebut itu tidak dijalankan dengan baik, nantinya merasa aku bisa loh sendiri menjalankan tanggung jawab ini. Pada kenyataan kita makhluk sosial, kita nggak bisa jalanin sendiri. Iya. Jadi kalau misalkan emang adanya toleransi tadi dengan berorganisasi di dalam, selain tadi untuk bisa berkomunikasi yang baik, bertanggung jawab juga, sehingga nanti tujuan itu bisa terjalankan begitu. Dan yang terakhir adalah juga menjadikan sebuah pengalaman. Dari aku pernah loh ikut organisasi ini, ternyata di organisasi ini aku ketemu nih sama teman-teman yang seperti ini, aku ketemu juga nih sama teman-teman yang seperti ini, sehingga nantinya itu akan menjadi cerita gitu kan. Saat ini juga sebagai mahasiswa kita harus banyak bereksplorasi, kita harus belajar hal-hal yang baru, makanya kita masuk ke dalam organisasi, bertemu dengan A, bertemu dengan B, bertemu dengan C, pada akhirnya saling komunikasi, akan terbentuklah di situ cerita kita saat bergabung di sebuah organisasi, dan itu menjadikan itu sebuah pengalaman pastinya. Pastinya. Oke, berarti toleransi itu karena ada banyaknya orang yang saling menghargai, baru terbentuknya sebuah kerjasama gitu ya. Barulah kita sama-sama mencapai tujuan yang bersama gitu ya. Oke Kak, menurut kakak nih, menurut Kak Ais, kan kakak udah lama juga di BEM, udah 2 tahun ya periodenya ya? Periode. Menurut kakak nih, apa aja sih pengalaman berkesan kakak yang ada di BEM FKP Unri selama kakak menjadi anggota maupun sekarang naik jadi PLT Gupma? Nah, kalau pengalaman yang berkesan ya, ini yang paling saya ingat, itu pertama adalah sebuah acara besar, yaitu PKKMB. Kenapa saya bilang berkesan? Kami tuh panitia datangnya sebelum matahari terbit, pulangnya saat matahari terbenam. Wah, 1 harian pula. Iya, jadi matahari belum muncul kami sudah datang, matahari sudah tenggelam kami pun baru pulang gitu. Itu benar-benar terkesan banget karena itu nggak cuman emang namanya panitia, kita bertanggung jawab menyiapkan kegiatan semaksimal mungkin. Selain itu juga tantangannya juga yang bikin saya berkesan adalah kami harus berpikir gimana ya supaya konsep dekornya ataupun konsep acaranya itu sangat amat luar biasa, akan menjadi kesan juga untuk teman-teman mahasiswa baru dan juga untuk teman-teman panitia. Kebetulan kan kemarin aku sendiri juga jadi bagian tim acara nih, jadi bagian tim acara emang pasti tahu banget lah gimana sibuknya harus melihat rundown, oh ini yang berubah, ini yang berubah, tapi itu benar-benar seru banget sih ya. Komunikasi yang awalnya nggak deket nih sama kakak-kakak yang ini gitu, nggak deket nih sama si ini, ternyata pas di dalam kegiatan panitia, menjadi panitia PKKMB, ternyata wah semuanya sangat amat baik sekali, sangat terbuka sih, ternyata saling merangkul satu sama lainnya, itu benar-benar berkesan banget. Dan juga ada satu lagi, biasanya kalau dulu ada kegiatan sosmas sharing, jadi ada teman-teman dari fakultas lain ataupun teman-teman dari BEM Unri gitu kan, mereka berkunjungan, itu rasanya gimana ya, kita berbagi cerita gitu kan, oh ternyata di fakultas kalian seperti ini ya, oh ternyata di universitas kalian seperti ini, dan juga bisa mendapatkan teman-teman baru walaupun nggak pernah ketemu, tapi kan kalau misalkan kita kegiatan seperti itu tukaran sosmed gitu, jadi follow-followan Instagram, tukaran nomor WA, itu yang walaupun nggak pernah ketemu tapi aku punya temen loh di daerah sini kayak gitu, itu benar-benar nambah follower lah ya. Bisa terbilang begitu ya. Kemarin juga memang iya sih, PKKMB tahun kemarin tuh memang keren banget sumpah. Boleh lo tepuk tangan untuk panitianya. Semoga PKKMB tahun ini juga bisa lebih bagus lagi ya. Amin. Oke, apalagi Kak Ais nih yang jadi PLT-nya pasti bisa lah. Amin insya Allah. Oke, Kak Ais, kalau pengalaman yang buruk nih, tadi kan pengalaman yang sangat-sangat berkesan banget, ada yang sharing sama sharing sama BEM dari fakultas lain. Nah, kalau pengalaman buruknya nih apa nih kalau di BEM FKP Unri nih? Kalau kita cerita pengalaman ya pasti kan pengalaman baiknya, pengalaman buruknya. Tapi kalau berbicara pengalaman buruk, saya bukan tidak ada, tapi ada. Hanya saja saya selalu menerapkan dalam diri saya, kalau saya berkecimpung di organisasi, jika ada yang buruknya, bukan untuk dikenang, tapi lebih mengarah kepada
ya udah cukup tahu aja, nggak mau dikenang lebih lanjut. Karena kalau udah niat hati kita untuk berjalan ke depannya, apapun itu baik buruknya itu harus kita terima. Karena itu adalah konsekuensinya. Karena nggak semuanya yang udah kita susun tuh akan berjalan baik. Nggak semua yang kita harapkan itu akan selalu menjadi sesuatu hal yang kenangan yang baik. Itu bisa ya kenangan buruknya. Kalau ditanya spesifiknya nih ya, kira-kira yang buruknya apa ya? Bagi saya kayaknya nggak ada sih. Saya menikmati semuanya baik buruknya Menikmati itu. Iya, sangat menikmati semuanya. Walaupun kalau ada yang buruk ya berarti itu ya udah. Ya udah, mungkin itu kita jadikan pelajaran. Itu Iya. bukan jadi kenangan yang buruk yang Iya, harus diingat-ingat bener. ya. Betul sekali Kak Ais, keren banget sih prinsip hidupnya. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Ais. Oke, Kak Ais, kita udah ngobrol-ngobrol nih dari tadi tentang toleransi, udah tentang pengalaman kakak, Iya. terus pengalaman kakak yang baik dan buruk di Iya. BEM FKP Unri. Sekarang mau nanya nih, kesan dan pesan kakak buat teman-teman yang nonton Vibecast nih, gimana? Oke, pesan dan kesan saya ya. Nah, sebagai anak organisasi, teman-teman saya berpesan, ayo bergabung untuk bereksplorasi diri kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, pengalaman ada itu dicari, nggak ada pengalaman yang datang sendiri. Dan Betul. juga kita bergabung di organisasi juga untuk banyak belajar. Itu di sini saya belajar, teman-teman semua juga kita belajar sama-sama. Belajar sama-sama. Bagaimana banyak hal yang perlu kita pelajari. Dan di pesan terakhir dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba. Kenapa? Menurut saya kegagalan terbesar dalam hidup kamu adalah ketika kamu takut untuk mencoba. Keren banget, prinsipnya keren banget. Kesan-pesan dari kakak ini. Tepuk tangan lagi dong. Oke, tadi betul banget guys. Kayak organisasi itu kayak sangat membantu gitu ya. Iya, Ketika bagi saya sendiri juga seperti itu, karena itu banyak banget membantu saya, membangun karakter saya gitu. Iya. Dan itu juga berlaku buat teman-teman yang nonton Vibecast kali ini. Kesan dan pesannya sangat bagus sekali. Makasih Kak Ais udah datang di Vibecast kali ini. Kak Ais, ada nggak sih harapan-harapan ke depannya untuk BEM FKP Unri? Harapan dari saya untuk kedepannya semoga BEM FKP Unri selalu berjaya dan juga selalu memberikan banyak event-event yang terbaik untuk teman-teman, bukan hanya teman-teman Fakultas Keperawatan, tapi teman-teman yang di luar juga. Event-event besarnya sangat banyak. Dan untuk rekan-rekan yang bergabung nih di eksekutif, jangan pernah bosan untuk belajar, cari-cari terus pengalaman. Jangan malu untuk berkomunikasi, karena kan tadi juga pondasinya yang paling penting komunikasi, ya, poin kedua juga, betul. gitu. Toleransinya juga saling menghargai satu sama lainnya. Jangan jadikan kelembagaan itu menjadi kelembagaan yang intoleransi. Harus selalu menghargai satu sama lainnya. Karena di sini bukan hanya satu daerah saja gitu kan, kita dari berbagai daerah nih merantau di sini di fakultas untuk belajar di Fakultas Keperawatan. Ya, supaya kita bisa sama-sama mewujudkan fakultas unggul dan bermartabat. Wih, keren, tepuk tangan. Oke, Kak Ais, kita udah selesai nih berbincang-bincangnya. Nggak terasa ya, sepertinya pengen lebih tapi mengingat waktu mengingat sepertinya. waktu durasi kita udah kayaknya yang di sana udah kayak 2 menit gitu. Kita udah selesai ngobrolnya. Kak Ais, seru banget hari ini. Makasih juga kesan dan pesannya buat teman-teman yang ada di BEM FKP Unri ini, baik yang akan datang maupun yang udah-udah. Makasih ya Kak Ais sudah datang. Iya, terima kasih juga teman-teman sudah mengundang saya sebagai narasumber pertama. Sebuah kehormatan, semoga Vibecast-nya harus banyak yang nonton ini. Amin. Oke, kita sudahi Vibecast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang kedua. Bye-bye. Terima kasih.